Welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Ada berita menarik kali ini ya, tapi menarik buat kita, tidak menarik buat orang ini ya. Tapi intinya sebelum saya lanjut tetap ya do your own research, gunakan uang Anda sebijak mungkin dan kalau bisa tetap uang dingin teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk update market ya, terbaru kali ini teman-teman ya, Bitcoin berhasil menjebol 28.000 bahkan lebih ya, tepatnya di 28.198. Dan seperti biasa ya, belum 90% mengikuti ya. Di sini sekitar 70% yang mengikuti karena yang lain masih merah teman-teman. Tapi apapun itu ya, minimal tidak seperti kemarin-kemarin Bitcoin di bawah 20 ribuan ya. Oke, kali ini ya saya mau menjawab ada beberapa teman-teman yang komen waktu saya live ya. Bang, kira-kira kalau punya modal lebih saya masuk ke Ethereum gimana Bang ya? Dan saya menjawab ya, saya sangat menyarankan itu jika kalian punya dana lebih untuk masuk ke Ethereum ya. Contoh nih kalian punya, oh Bang saya punya 60.000 nih atau 60 juta, atau Bang saya punya 100 juta nih, masuk Ethereum worth it nggak? Sangat-sangat worth it teman-teman, karena di berita terbaru ini juga ya, ada yang harus disyukuri para army ya. Tapi sebelum itu ya, saya mau bandingin dulu nih Bitcoin dengan Ethereum ya. Kalau kalian punya dana lebih, mending kalian ambil Ethereum dulu, karena Ethereum sudah POR ya, sorry sudah ya, proof of work ya, proof of work ya. Jadi sudah nggak bisa di mining lagi ya. Sorry, proof of stake ya. Kalau proof of work yang dulu yang bisa di mining, tapi sekarang dari POW ya sudah pindah ke POS, jadi sudah nggak bisa di mining lagi. Kalau kita berbicara sudah nggak bisa di mining, berarti untuk kedepannya ini project Ethereum ini teman-teman akan sangat-sangat tidak mengganggu negara ya, karena otomatis sudah nggak ada pemborosan energi ya, mining-mining kripto, terutama di Ethereum ya. Itu kenapa orang selalu bandingkan dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin ya jeleknya teman-teman ya, walaupun ini susah terjadi, tapi jeleknya ke depan ketika energi mulai sulit teman-teman ya, pasti akan dilarang untuk menambang. Contoh kecil di Cina kemarin ya, diusir para penambang karena sangat-sangat menguras energi ya di negara tersebut. Kalau kita berpikir untuk Ethereum sampai kapanpun ya, negara manapun nggak akan menolak ya, karena nggak mungkin ditambang lagi dan nggak menguras energi. Jadi kalau untuk jangka panjang ya, untuk kalian pilih Ethereum kalau punya dana lebih ya, saya recommended kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung saja ke beritanya teman-teman ya. Ini lucu-lucu parah teman-teman, tapi ini besar sekali menurut saya. Di sini 636.000 Ethereum ya, atau ini senilai 1,1 miliar dolar hilang selamanya ya. Mungkin ini berita Ethereum, tetapi ini bisa jadikan wacana juga buat teman-teman ya. Kesalahan-kesalahan apa hingga koin hilang ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke, Direktur Coinbase membuat pengungkapan mengejutkan ya, 1,1 billion lebih ya Ethereum hilang selamanya. Di sini Direktur Strategi Proyek dan Operasi Bisnis Coinbase Conor Grogan ya telah menggunakan Twitter resminya ya untuk menjelaskan sejumlah besar koin Ethereum yang hilang selamanya ya. Di sini Conor mengungkapkan bahwa hingga 636.000 Ethereum ya, atau setara dengan 1,15 miliar dolar lebih ya, atau 0,5% dari semua pasokan yang beredar tidak akan dapat diperoleh kembali. Nah, ini yang penting teman-teman ya, bukan di Ethereum juga, tapi koin apapun yang kalian pegang. Di sini Direktur Coinbase ini mengkategorikan kerugian ini sebagai kesalahan ketik Ethereum, atau ya kalian transfer ya tiba-tiba salah smart kontraknya ya. Jadi buat kalian semua juga ya, kalau mau transfer apa-apa smart kontrak harus diperhatikan. Dan begini teman-teman ya, saya pernah kena salah satu kali, untungnya nggak banyak ya, di koin stable ya, di USDC bukan di USDT, tapi saya kena di USDT. Waktu itu saya pakai salah satu exchange ya, karena sudah keseringan saya terima dana di exchange tersebut ya, dan di wallet tersebut. Nggak tahunya ya, exchange itu membuat pengumuman kalau alamat kontrak USDC mereka ya, mereka upgrade dan lain-lain. Intinya dirubal, kira-kira seperti itu, tanpa saya nggak ngecek ya. Saya gegabah waktu itu, saya kurang teliti. Pas saya terima teman-teman, dia apa namanya, nggak masuk ya, nggak masuk. Dan saya rasa wah itu
apa namanya, kebodohan terbesar yang pernah saya lakukan mungkin di sektor cryptocurrency ya. Jadi inilah kasus-kasus yang terjadi ya. Jadi kalian tetap waspada teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Kodar mengatakan jumlahnya terlalu banyak karena tidak dapat dijual kembali, mengakui bahwa perdagangan kripto sedang sulit ya. Dan ini sudah posting di Twitternya sekalian dengan data-data kesalahan transfer ya, salah alamat lah dan lain-lain. Conor Gregor Conor Gregan ya juga mencatat beberapa kerugian besar yang dia temukan ya. Conor memulai dengan kerugian besar Web3 sebagai 306.000 Ethereum. Wow, ini senilai dengan 538.000 dolar ya. Karena bug parity multisig ya, dan kemudian 60.000 Ethereum Quadriga ya senilai 108 juta dolar ya, karena kontrak yang salah ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jangan sampai kalian salah kontrak karena sangat-sangat bahaya, pasti hilang teman-teman. Nah, di sini kenapa dari awal saya bilang di sini sangat menguntungkan sekali bagi para holder Ethereum atau Ethereum Army lah ya, bisa dibilang seperti itu. Karena total supply ya yang beredar otomatis semakin kecil ya, atau ya bisa bisa dibilang juga ya mengurangi total supply. Jadi yang beredar ya. Jadi ini berita sangat-sangat baik buat para holder Ethereum ya, tapi tidak baik ya atau tidak enak sekali untuk para korban-korban ini. Dan di sini selanjutnya pembakaran Ethereum menurut statistik Into the Block ya, 66.000 Ethereum telah dibakar dari supply teman-teman. Ini banyak sekali dan datanya sudah ada ya, kalian bisa cek di sini dan utas Twitternya juga sudah ada. Oke, Ethereum saat ini diperdagangkan pada harga 1.800-an ya dolar ya, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 10 jutaan. 10,6 miliar dolar teman-teman. Jadi menurut kalian seperti apa ya? Silahkan kalian drop komen. Tapi sekedar informasi dan sekedar pesan buat kalian semuanya, saya mau mengulang di awal tadi ya. Jika memang kalian punya dana lebih dan ingin masuk ke kripto, saya nggak sarankan kalian untuk langsung ke Bitcoin teman-teman ya. Saya nggak sarankan itu. Kalau kalian memang mau, karena gini ya, Bitcoin memang masih bisa naik ya, sangat-sangat besar kemungkinan ya, dan pasti naik lagi. Cuman kalau kalian untuk cuan lebih tinggi, saya rasa untuk saat ini di Ethereum ya, karena kemarin ada teman saya juga yang beli Ethereum di harga 800-an ya. Ya, dia beli di harga 500-an apa 600-an ya di 2021, dan dia panen di 4 ribuan ya. Memang sih kelihatannya hanya naik beberapa ribu teman-teman, tapi kan harganya murah ya, jadi dia bisa membeli banyak Ethereum dibanding ya kalau waktu itu dia beli Bitcoin ya mungkin 10 Bitcoin ya dia baru mendapat 10 Ethereum dia baru dapat 1 Bitcoin, jadi kurang lebih hampir sama. Tapi kita lebih berpikir ke industri ya, ke tenaga apa namanya, sumber daya listrik lah ya, energi ya. Karena teman-teman tahu nggak ya, ya menurut beberapa sumber dan saya sempat nonton juga, ada beberapa pernyataan dari Charles Darmawan teman-teman, CEO dari Indodax, untuk menambang 1 Bitcoin ya, 1 Bitcoin ya itu membutuhkan listrik satu negara Malaysia ya. Untuk menambang 1 Bitcoin ya, itu membutuhkan listrik, daya listrik ya atau energi ya, setara dengan 1 hari pemakaian listrik di Malaysia ya. Jadi bayangin borosnya energi ya ketika orang di Bitcoin ya menambang, atau bisa dibilang ya Bitcoin ini ada ke depannya teman-teman pasti akan terjadi banyak protes untuk para minernya atau para peminingnya. Tapi kalau untuk Ethereum saya rasa enggak, karena sudah nggak bisa di mining ya. Jadi kalau kita berbicara secara di industri, berbicara hemat energi, berbicara ketahanan energi, Ethereum yang mungkin nanti akan eh, sangat-sangat didukung oleh pemerintah, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi bebas ya, tetap dior ya, terserah kalian ya. Yang penting di sini saya sudah membawakan berita ini, semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.